Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, Tuhan itu sungguh baik ya. Tuhan udah memelihara kita sepanjang hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini juga. Nah adik-adik, kita mau mengucap syukur, kita mau memujikan selamat pagi Tuhan. Sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lesa, Yesus itu sungguh baik ya Lesa. Dia itu mengasihi kita. Iya, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia rela mati buat kita di atas kayu salib demi kita semua adik-adik. Benar Lesa, Tuhan Yesus itu juru selamat kita yang hidup. Dengan penuh sukacita kita pujikan, oh sukacitaku. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita semua memberikan yang terbaik buat Tuhan. Papa Mama bisa membantu anaknya untuk mentransferkan persembahannya ke rekening gereja. Atau persembahannya disimpan dulu, dimasukkan amplop. Nanti waktu ibadah tatap muka bisa diserahkan ke bendahara gereja. Yuk sama-sama kita mau pujikan bawa persembahanmu. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mau melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan tolong supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus sayang padamu. Oke, shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Lozu Sony, dan kita akan sama-sama kembali belajar namanya firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu melalui video daring ini. Kiranya apa yang kami lakukan ini semuanya semata untuk kemuliaan nama-Mu. Jadilah kami ya Tuhan, mata kami, telinga kami, hati kami untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima
Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saya nyiapin satu gambar ya. Coba adik-adik lihat dulu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar tadi, itu kira-kira gambar yang suatu kesenangan atau kesedihan adik-adik? Nah, kesenangan ya. Dan saya yakin pasti setiap adik-adik yang ada di rumah pasti selalu ingin menginginkan apa yang namanya itu senang. Ingin senang, ingin dapat ini dan itu. Pasti pokoknya ingin merasa itu namanya senang adik-adik ya. Dan tidak mengharapkan apa itu namanya sedih ataupun susah. Nah, adik-adik, kita seringkali selama di dunia ini kita masih mendapatkan apa itu namanya susah, apa itu namanya kecewa, apa itu namanya sedih adik-adik. Buktinya apa? Kadang kita masih menangis, ya kan? Buktinya apa? Kadang kita masih marah, masih jengkel sama terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Nah, tapi adik-adik, dosa mau beritahu, ada satu tempat di mana itu sangat tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya kesusahan, tidak ada yang namanya amarah, kekecewaan dan lain-lain. Hanya ada yang namanya sukacita, adik. Wah, adik-adik mau ke sana nggak kira-kira? Nah, saya beritahu ya nama tempatnya. Nama tempatnya itu adalah Bumi Baru. Wah, di mana tuh tempatnya Bumi Baru itu? Apa di daerah Jawa Timur? Apa di daerah Jawa Tengah? Atau di Jakarta? Nah, bukan adik-adik. Bumi Baru itu ada di mana yuk? Nah, yuk kita sama-sama belajar dulu firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita tahu di mana Bumi Baru itu berada, yuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 dan ke-18. Ya. Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dosa akan membacakan untuk kita semua. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Nah, adik-adik, Tuhan menjelaskan di dalam Alkitab, Bumi Baru ini suatu tempat yang penuh sorak-sorai, yang penuh sukacita. Wah, Rasul nggak bohong kan? Alkitab sendiri yang menulis adik-adik. Nah, tetapi kita ini masih hidup di dunia ini. Kita belum masuk yang namanya Bumi Baru. Nah, apa buktinya? Kita masih merasakan apa itu namanya kesedihan seperti Rasul bilang pertama. Lalu kenapa ya kok kita di dunia ini merasa sedih? Kenapa kok kita di dunia ini masih merasa kecewa, marah dan lain-lain? Karena kita ini umat yang berdosa, adik-adik. Dosa kita ini dari mana? Sudah dari turun-temurun, dari Adam dan Hawa yang sudah melakukan dosa terhadap Tuhan. Akhirnya kita pun juga berdosa dan kita pasti melakukan dosa. Adik-adik, saya mau beritahu ya, manusia itu cenderung melakukan dosa. Mau tahu buktinya? Saya kasih contoh ya. Semisal nih, adik-adik di rumah menemukan suatu uang itu harganya 100.000 nominalnya di atas meja dan di rumah itu kosong. Nah, adik-adik apakah tertarik untuk mengambil uang itu lalu pergi? Anggap aja nggak ada yang tahu uang itu uang siapa, dan kalau diambil nggak ada yang tahu. Kira-kira adik-adik tertarik nggak tuh mengambil? Kalau secara manusiawi, akan ambil. Kenapa? Karena itu hal yang menguntungkan adik-adik. Dan mungkin banyak orang akan berpikir, wah untungnya ada uang 100.000, nggak tahu punya siapa, tak ambil aja. Nah, mungkin kita nggak ngambil, tapi kita berpikir, uang ini kalau tak ambil, aku bisa beli ini, beli jajan dan lain-lain ya. Tapi nggak wis, itu pun sudah berdosa adik-adik. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia itu cenderung untuk melakukan dosa, berpikir berdosa. Nah, contoh lagi, misalnya kita disenggol atau kita dipukul, kita masih kadang ada marah, jadi kita ingin balas pukul. Kita belum mukul aja, itu sudah berdosa. Kenapa? Di dalam pikiran kita itu sudah memikirkan untuk membalas teman kita itu yang memukul kita. Nah, makanya kenapa manusia itu cenderung untuk berbuat dosa? Karena menurutnya dosa itu melakukan suatu hal yang enak, adik. Makanya di dunia ini masih ada yang namanya kesedihan, masih ada yang namanya konflik, masih ada yang namanya
kekecewaan. Kenapa? Karena manusia masih melakukan dosa dan dosa masih ada di dunia ini. Nah, tetapi adik-adik, apakah Tuhan Allah membiarkan kita berbuat dosa terus-menerus? Tidak, adik-adik. Apa yang Tuhan Allah telah lakukan terhadap kita? Yaitu 2000 tahun yang lalu Dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Ya, kita semua tahu, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia telah turun menjadi manusia dan Dia rela mati, adik-adik, untuk menebus kita dari dosa. Yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita dihukum. Supaya apa? Supaya kita tidak termakan oleh maut dan supaya kita disucikan lagi oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Tuhan Allah itu begitu mengasihi kita yang ada di dunia ini sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati untuk kita semua. Tetapi apakah Tuhan Yesus itu mati, adik-adik? Tidak. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Nah, di sanalah Tuhan menyiapkan bumi yang baru, adik-adik. Tuhan Yesus menyiapkan kita semua bumi yang baru, yaitu surga. Nah, sekarang sudah tahu kan bumi yang baru dan langit yang baru itu di mana? Ya, adik-adik, bumi yang baru dan langit yang baru itu ada di surga. Wah, surga itu adalah tempat yang penuh sorak-sorai, tempat yang penuh sukacita. Ketika kita masuk surga, kita tidak akan lagi yang merasakan kesedihan. Kita mungkin nangis ya, tapi nangisnya bukan nangis sedih, tapi nangis bahagia. Kita di sana tidak akan lagi merasa kecewa. Kita tidak akan lagi merasa apa itu namanya jengkel dan marah, jadi karena surga itu hanya satu, yaitu penuh sukacita dan sorak-sorai seperti yang Tuhan bilang di Yesaya tadi. Nah, jadi adik-adik, sekarang saya mau beritahu nih ya, ini satu informasi yang sangat penting. Tahu nggak adik-adik, kalau kita semua itu pasti masuk surga, kita ini pasti masuk bumi yang baru. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Kristen, adik-adik. Kita ini percaya sama Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Jadi tidak usah bimbang lagi. Wah, kira-kira kalau aku masuk surga apa? Tidak perlu, adik-adik. Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kita di atas sana, yaitu bumi yang baru, yaitu surga. Nah, berarti apakah kita boleh berbuat dosa seenaknya loh? Aku sudah pasti masuk surga. Oh ya, jelas tidak boleh, adik-adik. Tuhan memberitakan apa juga di Alkitab, yaitu untuk menurut sesuai perintah Tuhan. Ada 10 hukum kan kita tahu semua. Nah, itu juga harus dijalankan, adik-adik. Gak boleh sembarangan. Nah, nanti kalau Tuhan kan sudah memilih nih umatnya, siapa yang ngajak masuk surga. Wah, pasti yang sudah dipilih Tuhan itu pasti yang sudah melakukan 10 hukum itu, adik-adik. Jadi adik-adik gak usah khawatir, gak usah takut. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah lahir, karena Yesus sudah mati untuk kita dan Dia menyelamatkan kita dari dosa, adik-adik. Sehingga Dia menyiapkan kita bumi yang baru, yaitu surga. Nah, apa yang adik-adik harus lakukan? Yang adik-adik harus lakukan adalah yang pertama yang pasti percaya pada Tuhan, dan yang kedua adalah melakukan seturut kehendak perintah Tuhan. Itu aja, adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang hebat, yang selalu percaya sama Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun seperti saat ini. Nah, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Yuk, saya silakan untuk kalian menyiapkan alat tulis dan catatan mingguan. Nah, udah selesai kan? Sekarang yuk kita sama-sama berdoa meminta bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Ya Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan tempat yang luar biasa bagi kami, tempat di mana tidak ada namanya kesusahan atau kesedihan, tetapi penuh sukacita, yaitu surga. Kiranya kami melakukan seturut kehendak-Mu, bimbinglah kami, berikan kami iman, kami percaya terhadap-Mu ya Tuhan. Terima kasih, jagalah kami di masa-masa pandemi ini, berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin mengalami masalah ataupun yang sedang kesusahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dadah adik-adik. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan semua. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu melakukan firman Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sebelum kita mau mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama pujikan terima kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada tiap murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.